Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya cinta sayangi, teman-teman para peserta Ihya Corner ke-10, yang kami hormati narasumber pada siang hari ini, Ustazah Mila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di siang yang penuh barakah ini, di siang yang sangat terik ini, kita semua diberi kesempatan untuk bermuajahah dalam rangka berdiskusi, berdialog, membahas tentang ilmunya Allah yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua termasuk umatnya yang mendapat syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman semua, pada siang hari ini kita akan membahas tentang bagaimana kita menjadikan Maulidur Rasul ini sebagai momentum hijrah, sebagai momentum perubahan dalam diri kita, bagaimana kita benar-benar menjadi pribadi yang dapat meneladani sosok Nabi Muhammad SAW. Sebelum kita melanjutkan kepada diskusi pemateri pada siang hari ini, marilah kita buka acara ini dengan bersama-sama membaca Ummul Furqan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga dengan pembacaan Ummul Furqan, acara kita berjalan dengan lancar, mendapat ridha ilahi Rabbi. Amin, amin, ya rabbal alamin. Acara berikutnya, langsung saja kepada Ustazah Mila Astia untuk dapat men-sharingkan, untuk dapat menyampaikan beberapa hal materi tentang tentang Maulidur Rasul sebagai momentum hijrah. Kepada beliau dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada suara terdengar ya? Terdengar, Kak. Nanti sebelumnya mohon maaf ya kalau misalnya nanti ada sedikit iklan-iklan kayak gitu. Soalnya masih terima kasih kepada MC, kepada Ustazah Uswah gitu kan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberi kita kesempatan untuk kembali bisa belajar lagi gitu setelah lama ya, hampir berapa bulan ini kita sempat off sebentar gitu dari lingkaran kita gitu, dan mudah-mudahan setelah ini lebih semangat lagi gitu, dan selawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Dan semoga kita adalah masuk dari salah satu gitu yang Rasulullah banggakan, bahkan Rasulullah sebut ya sebelum beliau wafat, yaitu umati, semoga kita adalah salah satunya yang Rasulullah banggakan kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau di situ kan kita baca dari pamflet itu kan tentang Maulidir Rasul gitu ya. Tapi di sini mungkin Kakak lebih ngejelasinnya tentang refleksi gitu. Refleksi kita sebagai umat Islam gitu tentang ataupun kepada gitu perjalanan hijrah Rasulullah dalam kehidupan seorang muslim gitu. Kalau misalnya kita baca gitu,
kenapa gitu? Apa yang menyebabkan Rasulullah harus hijrah gitu kan? Yang pertama kan perintah Allah gitu kan, sebagaimana yang disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 97 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, innalladzina tawaffahumul malaika zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustada'afina fil ard qalu alam takun ardallahi wasi'atan fatuhajiru fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wasa'at masira, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang dicabut nyawanya oleh malaikat dalam keadaan menzalimi sendiri, mereka para malaikat bertanya, bagaimana kamu ini? Mereka menjawab, kami orang-orang yang tertindas di bumi Mekah. Mereka yaitu para malaikat bertanya, bukankah bumi Allah itu luas sehingga kamu dapat berhijrah berpindah-pindah di bumi itu? Maka orang-orang itu tempatnya di neraka jahanam dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Maka di sini jelas ya itu perintah Allah gitu ketika malaikat mengatakan fatuhajiru fiha gitu, bahwasanya Allah memerintahkan Rasulullah dengan umat Islam gitu untuk berhijrah gitu, karena di mana waktu itu keadaannya tidak hanya apa ya, maksudnya hanya dicela gitu tapi juga membahayakan nyawa Rasulullah. Sehingga kalau misalnya kita belajar atau membaca kembali tentang perjalanan hijrah Rasulullah, maka ada 10 ya kurang lebih ada 10 pelajaran penting gitu yang bisa kita kita ambil gitu. Yang pertama itu adalah ketaatan gitu. Di mana kalau misalnya kita berbicara fatuhajiru itu kan perintah ya. Dan hijrah itu yaitu ketika di mana kita harus pindah gitu ke tempat asing gitu, gimana kita harus menjadi seorang pengungsi gitu kan ke tempat asing itu nggak mudah gitu. Tapi di situ uh, apa ya, karena ketaatan itu gitu Rasulullah dan juga orang-orang muhajirin waktu itu, orang-orang Islam di Mekah waktu itu siap meninggalkan semuanya gitu, meninggalkan keluarganya, meninggalkan kekayaannya, karena di waktu hijrah itu tidak boleh membawa apa-apa gitu. Mereka memang hanya pergi gitu dengan pakaian dan tubuh mereka gitu tanpa harus membawa hartanya, karena memang itu dilarang oleh kafir Quraisy ataupun dijarah gitu kan. Tapi karena ketaatannya kepada Allah, mereka um, mau gitu untuk dan berlapang dada untuk hijrah ataupun mengungsi dari negerinya sendiri, dari tanah kelahirannya sendiri. Dan selain itu juga gitu kan, kalau misalnya kita baca lagi tentang kisah Rasulullah gitu kan, di mana Rasulullah juga meminta Sayyidina Ali bin Abi Thalib gitu untuk menggantikan uh, beliau tidur itu, masya Allah gitu ya, itu kalau misalnya ini kan itu nyawa gitu, bisa saja Ali itu terbunuh malam itu gitu, tapi Ali tidak menolak gitu, tidak merasa takut gitu, karena memang itu adalah bentuk keimanan gitu yang mana buah dari keimanan itu sendiri adalah ketaatan gitu, ketaatan pada Allah dan ketaatan kepada Rasulullah. Begitu juga dengan kisah Asma binti Abu Bakar gitu ya, yang menjadi pengantar makanan gitu. Sedangkan beliau sendiri dalam keadaan hamil harus naik ke gua tur yang harus naik gitu ya, maksudnya tuh naik turun bukit gitu untuk mengantarkan makanan, itu semua tidak mudah. Tapi itu adalah bentuk dari ketaatan itu sendiri. Dan yang kedua adalah kalau misalnya ini kan usul dari bahasa Arab ya, nanti tolong dibetulkan kalau misalnya ada yang salah gitu. Kalau kita belajar sorof gitu kan, fatu hajiru itu kan ada alif ya. Alif itu kan haknya panjang itu maksudnya saling gitu. Dan ada juga yang di situ juga bisa mengartikan bahwa di sana itu ada proses gitu. Yang mana sebagian mufasir mengatakan fatu hajiru ini maksudnya proses di sini karena di dalamnya tidak mudah gitu. Tapi di dalamnya itu juga ada tantangan gitu. Tantangan yang dalam hijrah perjalanan Rasul itu tidak mudah gitu. Di sana banyak sekali tantangan dan rintangannya. Kita tahu bagaimana Rasul harus sembunyi-sembunyi gitu kan, keluar dari rumahnya gitu, ketika di gua pun juga seperti itu, sampai Abu Bakar sendiri sahabatnya juga digigit ular misalnya seperti itu kan, dan juga ketika Rasulullah ingin hijrah pun harus mencari jalan yang
susah, di mana setiap orang tidak melewati jalur biasanya gitu, di mana itu adalah tantangan hijrah itu sendiri gitu. Dan kalau misalnya kita juga membaca cerita sahabat gitu kan, ada subhanallah gitu, cerita seperti cerita perjalanan hijrah dari ataupun menjemput hidayahnya sahabat Salman Al-Farisi gitu. Mungkin teman-teman ada yang pernah membaca gitu kan. Itu juga Masya Allah luar biasa. Yang mana Salman ini adalah putra dari seorang eh, putra dari seorang ulama Majusi gitu. Jadi kesehariannya itu kan kalau di kepercayaan orang Majusi itu api itu tidak boleh padam gitu. Jadi Salman ini sehari-harinya bertugas untuk menjaga eh, untuk menjaga api itu gitu agar tidak mati gitu, dan orang tuanya sangat sekali membatasi sekali pergaulannya dengan lingkungan luar gitu. Sampai suatu hari ayahnya meminta Salman untuk ke ladangnya gitu kan, untuk ke ladangnya. Dan ketika perjalanan menuju ke ladang itu dia melihat rombongan orang Nasrani yang sedang melakukan sholat. Ketika melihat itu, Salman dalam hatinya dia mengatakan, ini kok sepertinya lebih bisa diterima akal ya ibadahnya daripada agamaku gitu, maksudnya yang menyembah api gitu. Dan ketika dia pulang, dia menceritakan kepada ayahnya tentang hebatnya agama Nasrani yang dia lihat. Waktu itu ayahnya menghukumnya gitu dengan melarangnya keluar, bahkan sampai merantainya gitu. Tapi justru karena hukuman ayahnya ini yang membuat dia banyak mencari tahu, Kak. Jadi kayak kabur gitu istilahnya, mencari tahu tentang agama ini sampai suatu hari pendeta yang ada di mana, yang di gereja itu mengatakan bahwasanya sumber dari agama ini itu ada di Syam, daerah Syam. Dan ketika ada pedagang Syam datang ke daerah Romawi, kalau sekarang mungkin Romawi itu Yunani ya, iya Yunan, itu Salman memutuskan pergi dari rumahnya tanpa sepengetahuan orang tuanya, mengikuti pedagang Syam tadi gitu, dan sesampainya di Syam dia bertanya dan tentang siapa yang paling paham tentang agama gitu. Akhirnya dia dikenalkan dengan seorang pendeta. Ketika dia dikenalkan dengan seorang pendeta itu, dia mulai mengikuti cara beribadahnya agama Nasrani. Tapi ada satu hal yang dia tidak suka gitu kan, bahwasanya seorang pendeta ini itu sering meminta kayak sedekah, sering meminta imbalan kayak gitu untuk disalurkan kepada fakir miskin gitu di daerahnya. Tapi dia tidak memberikan, dia menggunakannya untuk menyimpan kekayaannya sendiri gitu, untuk mengambilnya untuk digunakan untuk keperluannya sendiri gitu. Sampai suatu hari ketika pendeta itu akan meninggal gitu kan, Salman bertanya kepadanya, siapa kira-kira selain kamu yang bisa aku temui untuk lebih banyak memberiku tentang pengetahuan tentang agama Nasrani gitu. Akhirnya pendeta itu menunjuk satu orang nama yang itu ada di Irak. Di situ bayangkan ya, dari kalau misalnya kita lihat peta kan Sam ke Irak jauh ya gitu, masuk Syria ke Irak. Dia pun ketika pendeta itu sudah meninggal, dia pergi ke Irak gitu. Dan di Irak pun lama dia di sana gitu kan, coba mencari lagi. Ketika pendeta yang di sana meninggal, akhirnya dia pun juga sebelum itu dia bertanya, di mana ini gitu. Ada tidak orang selain kamu gitu yang bisa mengetahui tentang agama Nasrani lebih banyak yang bisa aku pelajari gitu. Karena dia merasa kurang gitu kan. Akhirnya dia pergi lagi ke Syam gitu. Dan di sana dia menemui seorang pendeta. Dia mengatakan bahwasanya pendeta itu mengatakan sungguh di akhir hayatnya gitu ya, maksudnya setelah lama Salman bersamanya, sesungguhnya aku tidak pernah melihat ada orang yang lebih lebih tahu lagi tentang agama Nasrani gitu selain aku gitu. Tapi akan ada seorang nabi yang diutus dengan sama membawa ajaran Nabi Ibrahim, yang mana dia mempunyai 3 ciri-ciri. Yang pertama, dia tidak mau memakan sedekah. Yang kedua, dia mau memakan hadiah, dan ketiga ada tanda kenabian, yang mana dia diutus di satu daerah, di antara 2 daerah yang banyak batu hitam dan di sana tersebar banyak pohon kurma, yaitu yang
waktu itu dikenal dengan daerah Arab. Dan disitulah di daerah Arab itu akhirnya Salman mulai mencari, ada pedagang Arab. Tapi dia memberikan semua bekalnya untuk pedagang ini agar sampai di daerah yang disebut sebagai sebagaimana yang disebut pendeta tadi gitu. Tapi sampai di daerah itu ternyata sebelum sampai ke Madinah justru Salman dijual gitu oleh rombongan pedagang ini gitu. Dijual sebagai budak gitu. Tapi karena niat dia tetap untuk mencari kebenaran, untuk mencari hidayah itu, Allah memberikan pertolongan dengan mendatangkan seorang pedagang dari Madinah yang kemudian membelinya sebagai budak. Sampailah ia di kota Yatsrib ataupun Madinah. Waktu Nabi hijrah gitu kan, Salman mendengar semua orang penduduk Madinah menyambutnya, dan di situ dia tahu kenapa gitu penduduk Madinah sangat kayak berkumpul gitu kan, rame gitu. Iya, karena Nabi Rasulullah telah datang dari Mekah ke Madinah. Di situ Salman bergetar gitu. Di situ dia mulai menemui Rasulullah gitu kan. Dia meminta izin kepada tuannya untuk pergi ke Kubah. Dia mencoba memberi makanan dan mengatakan bahwasanya ini sedekah. Ternyata di situ Rasulullah pun tidak memakannya, tapi meminta sahabatnya memakan. Di situ Salman, oh iya, dia ada satu ini yang ciri-ciri yang betul, dia tidak makan sedekah. Ketika sampai di Madinah, Salman datang lagi ke Rasulullah, dia membawa makanan dan dia mengatakan ini hadiah. Ternyata di situ juga Rasulullah makan dan meminta sahabatnya juga makan. Itu Salman mengatakan, oh iya gitu. Ini ini tanda yang kedua itu betul. Sampai akhirnya Salman juga melihat tanda kenabian di antara pundak Nabi gitu. Dan di situ dia mulai menangis dan menangis gitu ya, maksudnya menceritakan kepada Rasulullah, saya itu melalui jalan panjang gitu untuk menemui jalan panjang untuk bisa sampai ke sini gitu kan, menceritakan itu. Sampai ke daerah sampai ke Madinah dan bertemu Rasulullah itu adalah perjalanan panjang gitu. Tapi itulah hijrah gitu kan, maksudnya di setiap kebaikan itu jalannya nggak mudah gitu, pasti ada tantangan tersendiri. Termasuk tadi kisah perjalanan hijrah Rasulullah dan juga Salman Al-Farisi yang akhirnya menemukan hidayah gitu ya, maksudnya menemukan apa yang dicarinya. Yang ketiga, refleksi dari perjalanan hijrah Rasulullah yaitu keseriusan gitu. Jadi dari hijrah ini kita bisa tahu gitu bahwasanya itu memang jadi rela gitu ya orang-orang meninggalkan keluarga dan hartanya gitu. Bahkan kalau misalnya kita ingat gitu kan bagaimana Umar bin Khattab gitu kan ketika hijrah setelah tawaf di Ka'bah masih mengatakan bahwasanya aku akan hijrah gitu. Siapa yang menghalangiku gitu? Siapa yang ingin anaknya jadi yatim, istrinya jadi janda ataupun anak keluarganya ingin kehilangan gitu kan? Ke sini gitu kan. Halangi aku gitu. Jadi memang mereka itu memang niatnya kuat gitu. Memang betul-betul ingin hijrah ke Madinah, ingin melaksanakan menjalankan ibadah Islam, ibadah gitu kan sebagaimana yang Islam ajarkan gitu dengan bebas gitu tanpa harus ada tekanan ataupun ancaman dari pihak kafir Quraisy. Yang keempat adalah rencana dan target gitu. Jadi kalau misalnya kita baca gitu ya sirah bahwasanya hijrah ini bukan sesuatu yang langsung terjadi gitu, tidak gitu, tapi itu penuh itu ada rencana gitu dari Rasulullah dan itu sudah direncanakan dengan matang, bahkan juga targetnya. Misalnya kita lihat gitu perjalanan dari perjanjian Aqobah gitu, di mana orang Madinah datang gitu kan, selanjutnya juga bagaimana perjanjian Aqobah kedua, juga rencana Rasulullah, kenapa Rasulullah mengutus Mus'ab bin Umar dan kenapa harus Mus'ab yang diutus, semua itu direncanakan gitu. Dan juga perjalanan Rasulullah gitu ketika ke Madinah, siapa yang mengantar makanan, siapa yang mengantar tunggangan, itu pun semuanya penuh rencana. Siapa yang menggantikan Rasulullah gitu kan, itu tidak asal tunjuk tapi memang sudah direncanakan dengan matang gitu.
Selanjutnya tibanya di Madinah, pertama yang dilakukan Rasulullah kan adalah membangun masjid gitu kan sebagai markas gitu. Yang kedua mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansor, terus membuat undang-undang juga mau di mana membentuk pasar juga gitu. Dan tidak hanya membangun pasar ya, tapi juga sistem yang yang ada di dalam pasar tersebut. Dan itu semua sudah Rasulullah rencanakan gitu. Jadi dari eh, ketika kita ingin melakukan sesuatu memang semuanya itu ya memang harus berencana gitu, tidak asal ujuk-ujuk gitu ya. Kalau misalnya kita merefleksikan kembali dari perjalanan perjalanan hijrah Rasulullah. Yang kelima kita bisa lihat di sini yaitu ke lapangan gitu ya. Maksudnya ke lapangan dari sahabat dari Muhajirin juga, dari orang-orang Muhajirin maupun orang-orang Ansor. Karena tidak mudah ya gitu ketika misalnya eh, pasti ada rasa sedih gitu ya ketika seorang jangankan sebagai yang terusir gitu, bahkan ketika kita misalnya kita ingin belajar gitu kan, ingin belajar dari apa ya, dari keluar dari rumah gitu kan, belajar jauh pun juga ada perasaan sedih gitu. Apalagi ini kan sebagai orang yang terusir, tidak harus meninggalkan keluarga tanpa membawa harta gitu kan. Tapi mereka tetap lapang gitu. Mereka tetap tidak depresi apalagi putus asa tidak gitu karena mereka yakin gitu bahwasanya Allah tidak akan menelantarkan gitu. Sebagaimana Abdurrahman bin Auf ya. Kalau misalnya kita baca ceritanya kan di akhir hayatnya Abdurrahman bin Auf ini kan kayaknya Masya Allah ya sampai gembok dan kuncinya pun dari emas gitu kan. Di waktu pertama kali datang ke Madinah gitu kan, hijrah ke Madinah. Ketika semua sahabat Ansor menawarkan, "Kamu mau apa?" gitu, ini aku kasih." Tapi Abdurrahman bin Auf menolak semua itu dan mengatakan bahwasanya, "Tunjukkan aku pasar," gitu. Tempat ya yaitu passion dia, dalam bidang bisnis gitu kan. Akhirnya dia mulai di situ dia berdagang gitu kan. Dan di situ, di situlah maksud dalam bentuk dia percaya gitu dan Allah selalu memberikan jalan gitu ketika memang, eee, ketika kesulitan itu dan tetap apa ya, tidak menyerah gitu ya, maksudnya Allah tuh selalu memberikan jalan dengan kelapangan tadi, buah dari kelapangan tadi. Yang keenam action gitu. Jadi kalau kita lihat gitu kan dari, dari sahabat gitu, dari Rasulullah juga ketika Allah memerintahkan ini gitu, mereka langsung gerak gitu ya, maksudnya tidak hanya rencana gitu, tapi memang action-nya terlihat gitu. Jadi, kadang kan misalnya kalau kita gitu ya punya target, aku misalnya tahun ini harus hafal 3 juz gitu kan, harus hafal 3 juz. Tapi kalau misalnya hanya diniatkan saja tanpa gerak kan tahun depannya juga tetap tidak akan bertambah gitu, tapi ketika, memang kebaikan itu ketika misalnya kita sudah punya niat, ya harus action gitu, harus bersegera gitu, karena kalau misalnya diundur-undur, nantinya, bakal apa ya, bakal justru malahnya semakin males gitu. Makanya kemarin juga kita kemarin kan juga di kajian ini gitu ya, maksudnya kan, mau kapan ini, mau diundur minggu depan ataupun, minggu ini gitu kan. Tapi kemarin ada, kalau nggak salah Utsmah, "Oh enggak, minggu ini aja," gitu. Dan itu tuh memang benar perlu ada yang seperti itu gitu, karena semakin diundur nantinya akan, "Oh iya," gitu kan, bisa saja nanti tambah molor gitu. Jadi memang action ataupun gerak itu harus. Selanjutnya yang ketujuh tentang perjuangan melawan gejolak jiwa gitu. Jadi, ya memang karena perjalanan hijrah itu kan tidak mudah ya gitu, maksudnya banyak sekali tantangannya gitu kan, maksudnya, apa ya, kita terbuang, kita tidak tahu nanti hidup ke depannya itu seperti apa gitu, terus kita nantinya makan apa gitu kan, bisa saja nanti mungkin diusir, seperti hijrah Rasulullah di Thaif gitu kan, bisa lagi nanti gimana nasibnya, bisa saja nanti orang Quraisy meminta mereka untuk dikembalikan pulang dan disiksa. Banyak sekali macam-macam seperti itu gitu. Eee, karena tadi ketaatan dan kepercayaan tadi mereka tetap Rasulullah dan para sahabat tetap melanjutkan hijrah
gitu. Sama halnya dengan kisah Mus'ab bin Umar ya. Kalau misalnya kita ini kisah Mus'ab bin Umar itu kan dikenal kan Mus'ab itu seorang yang rupawan gitu kan, anak orang kaya, bahkan kalau misalnya Mus'ab pakai parfum nih jalan gitu kan, ke jalan tuh jarak berapa meter itu orang udah tahu, Mus'ab lewat nih gitu. Ataupun kalau misalnya ini gitu kan dengar suaranya, ini suaranya Mus'ab gitu. Jadi memang dia terkenal gitu dengan penampilannya, dengan rupawannya gitu dari seorang anak yang kaya raya dan selalu tercukupi gitu. Dan terkenal juga ibunya itu adalah seorang yang sangat keras gitu. Jadi, seorang apa ya, namanya apa ya, orang yang ditokohkan, perempuan Quraisy yang ditokohkan dan dia sangat keras sekali dengan ajaran Islam itu. Makanya ketika, dia tahu bahwasanya Mus'ab itu adalah sudah masuk Islam, bahkan sempat Mus'ab itu dirantai, tidak diberi makan dan segala macamnya gitu kan. Tapi sampai akhirnya Mus'ab berhasil melepaskan diri gitu kan dan meninggalkan semua kemewahan yang orang tuanya pastinya itu tidak mudah ya gitu. Ya, yang mana dari anak-anak sudah semuanya tercukupi gitu kan, ternyata sudah terbiasa dengan hidup nyaman, tiba-tiba kekurangan gitu, bahkan sampai di akhir hayatnya kan kain kafannya Mus'ab kan tidak cukup ya, maksudnya bajunya itu sudah sobek penuh tambalan gitu, ketika ditarik ke atas, yang bawah kelihatan, tarik ke bawah, yang atas nggak ada tutupnya kan begitu gitu. Padahal sebelumnya dari seorang anak kaya raya yang selalu difasilitasi oleh orang tuanya, tapi pastinya itu ada secara manusiawi itu melawan apa ya, melawan ketidaknyamanan itu pasti berat gitu, tapi, mereka bisa gitu tadi dengan dasar tadi, sebagai bentuk ketaatannya kepada Allah dan juga Rasulnya. Selanjutnya yang ke-8 yaitu, kompetitor gitu ya. Maksudnya dalam berhijrah harus ada kompetitor. Maksudnya kompetitor di sini itu, kita bisa melihat itu tentang kisah sahabat Ansor dengan Muhajirin yang sahabat Ansor yang waktu menyambut Rasulullah datang gitu kan, maksudnya semuanya mencoba ingin menyiapkan yang terbaik gitu dan semuanya, ingin menyambut Rasulullah gitu kan, tapi pada akhirnya Rasulullah memilih di mana untanya berhenti. Dalam artian di sini gitu kan, banyak orang-orang berlomba dalam kebaikan, dari hijrah ini gitu kan bahwasanya dalam kebaikan itu perlu kita mempunyai partner, kita mempunyai partner yang juga saling menyemangati dalam kebaikan gitu. Itu dari, refleksi dari perjalanan hijrah tersebut. Dan juga kalau misalnya kita baca sejarah juga kan bagaimana, Umar bin Khattab yang selalu ghibthah ya, iri hati gitu dengan kebaikan Abu Bakar gitu, yang mana ketika mencoba gitu untuk bisa berbuat baik seperti Abu Bakar gitu. Juga, kita bisa baca juga dengan bagaimana kedermawanan Utsman gitu kan ketika, dibutuhkan untuk jihad dan yang lain sebagainya. Ini juga merupakan salah satu dari refleksi dari perjalanan hijrah Nabi dan, para sahabat. Yang ke-9 yaitu sabar gitu. Kita bisa lihat gitu dari perjalanan, Rasulullah hijrah dan juga sahabat itu kan tidak mudah, tapi mereka sabar gitu. Mereka sabar di perjalanan itu gitu. Mereka sabar menjalani semua tantangannya, kesusahannya, bahkan, apa, hal-hal yang mungkin secara manusiawi itu menyakitkan gitu kan, sampai akhirnya Allah di akhir perjalanannya Allah memberikan kemenangan itu, yaitu kemenangan Fathul Mekkah itu gitu. Allah menepati janjinya gitu kan bahwasanya di setiap kemudahan itu, di setiap kesusahan itu pasti ada kemudahan gitu. Setelah badai itu pasti ada pelangi dan Allah membuktikan itu dengan, adanya Fathul Mekkah gitu ya, itu kemenangan bagi orang itu, keyakinan gitu bahwa Allah akan menolong, setiap orang yang menolong agamanya gitu, sebagaimana yang dijelaskan dalam surat Muhammad ayat 7, "In tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum," yaitu ya, Allah akan menolong, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan dengan meneguhkan kedudukanmu.
Ini adalah 10 dari refleksi dari perjalanan hijrah Nabi dan dan para sahabat gitu ya, dan Kakak jadi ingat gitu waktu itu pernah ngobrol dengan Putri kalau tidak salah gitu. Putri itu pernah bilang, "Kak, ibuku itu pernah bilang," gitu, ibunya Putri, mudah-mudahan Putri masih ingat gitu, ciri-ciri Allah mencintai seorang hamba itu adalah gitu, ketika Allah mempertemukan kita dengan orang-orang baik, memberi kesempatan menempatkan kita di tempat yang baik, mempertemukan kita dengan orang-orang yang sering mengingatkan kita kepada kebaikan dan memudahkan kita untuk melakukan kebaikan itu sendiri gitu. Dan ini mungkin, di hijrah itu juga seperti itu, hal yang terpenting dari, yang bisa kita ambil dari perjalanan hijrah itu juga seperti itu gitu ya, di mana di sini, bukti cinta Allah kepada Rasulullah dan para sahabat itu yaitu dengan mempertemukan, Rasulullah dengan sahabat-sahabat Ansor dan sahabat-sahabat Muhajirin gitu kan. Mereka yang mana saling mengajak kepada kebaikan dan, saling memudahkan untuk melakukan kebaikan. Nah, mungkin hanya itu yang bisa Kakak sharing, selanjutnya, mungkin kita lebih banyak, saling cerita aja gitu ya, saling menguatkan. Mudah-mudahan di kajian ini ketika, kita banyak belajar gitu kan, tadi sudah hampir beberapa bulan vakum, ini bisa menjadi penyemangat kita untuk hijrah gitu, dalam artian hijrah untuk terus, lebih baik, terus lagi belajar gitu sebagaimana, para sahabat yang tidak berhenti untuk terus memperbaiki diri dan juga, sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Ya, Uswa silakan kalau misalnya ada yang didiskusikan. Tadi waktunya sampai 2.30 ya, berarti tinggal 50 menit lagi. Tidak terdengar suaranya Uswa, masih di-mute. Terima kasih banyak atas sharingnya yang Masya Allah luar biasa. Bisa kita jadikan cermin ya Kak untuk kehidupan kita gitu. Ya untuk waktunya kita bisa fleksibel. Nanti kita melihat sikon bagaimana teman-teman, ada yang mau ditanyakan atau kita diskusi, tentu bisa open mikrofon, langsung menyampaikan apa yang akan disampaikan, menambahkan boleh, menanyakan boleh. Menambahkan mungkin, jangan menanyakan. Sebetulnya ini kalau buat Kakak sendiri sih, lebih kepada muhasabah diri gitu ya untuk Kakak gitu kan. Maksudnya banyak hal gitu kan dengan ditambahnya amanah, kadang banyak amanah yang lain yang sebelumnya seharusnya tidak boleh keteteran tuh justru malah keteteran gitu kan. Kayak kemarin, oh iya ada kesibukan ini sampai akhirnya kita di kajian 10, justru malah gini ya, ini mau lanjut mau enggak gitu ya. Sampai ada istilah begitu gitu dalam tanda kutip. Eee, padahal kan, seharusnya gitu kan sebagai seorang muslim kan kita seharusnya ihsan, maksudnya bisa apa, seimbang gitu. Kalau kita belajar itu kan para sahabat juga seperti itu, Rasulullah juga, seperti itu. Mereka tidak hanya dalam hal ibadah saja, tapi dengan keluarganya juga, dengan ibadahnya juga, dengan lingkungannya juga, dengan dalam mencari maisha juga gitu, seimbang gitu. Dan itu tuh jadi kayak misalnya buat Kakak itu kayak Kakak baca lagi siro itu kayak wake up call gitu. Oh iya ya, seharusnya seperti ini, begitu. Kak, mau nanya Kak. Balance Iya. dalam perspektif Kakak apa? Apa? Balance. Balance, seimbang, tawazun maksudnya ya? Ya. Iya. Kalau Kakak misalnya seimbang seharusnya itu kan kalau misalnya kita bicara seimbang itu kan di mana, kewajiban kita gitu kan termasuk dari keluarga dan, keluarga, baik kewajiban amanah kita yang lain itu tuh, eee, sama gitu, maksudnya sama tertunaikan gitu ya, maksudnya tidak sampai
membebankan gitu. Ada kemarin Kakak itu sempat kena teguran gitu kan, kalau misalnya bicara tentang balance, sebetulnya Kakak sendiri juga masih belum bisa gitu hidup balance gitu. Maksudnya masih banyak hal yang keteteran gitu. Kayak kemarin tuh sempat juga Kakak dari guru itu, dapat teguran gini, "Kamu itu, eee, karena kamu kebanyakan alasan gitu, karena kamu kebanyakan alasan, akhirnya amanah yang kamu pegang itu tidak tertunaikan dan kamu menyebabkan beban untuk orang lain," gitu. Itu sempet di Kakak tuh sampai kayak gimana ya, "Oh iya ya," gitu. "Oh jadi, eee, kit adanya kita justru beban ya," gitu. Makanya ketika Kakak baca sirah ini tuh jadi kayak melo gitu. Jadi, oh seharusnya nggak bisa begitu gitu. Kita harus bisa memposkan gitu, mana kewajiban yang harus kita tunaikan sesuai dengan, apa ya, porsinya masing-masing. Misalnya ada 100 gitu, untuk keluarga berapa persen, untuk yang ini berapa persen, untuk yang itu untuk yang, apa, kerjaan berapa persen, untuk yang, apa, untuk kita sendiri berapa persen, seperti itu. Itu sih Put yang Kakak pahami. Jangan sampai gitu kan karena itu kita sendiri justru, karena ketidakmampuan kita mengatur kesibukan kita sendiri gitu. Kadang kita tuh nggak sibuk gitu ya, kalau Kakak sendiri tuh ngerasa terlalu banyak mikir gitu, akhirnya kan semua nggak terkerjakan, menghilangkan kebeelenan tadi gitu, justru menjadi beban untuk orang-orang sekitar kita. Itu sih yang Kakak pahami. Mudah-mudahan bisa menjawab. Berarti kita nggak apa-apa ya Kak, maksudnya belajar untuk kalau dalam psikologi itu kan ada istilah asertif ya. Mhm. Belajar untuk bersikap tegas atau belajar untuk berkata tidak gitu. Kadang kita ini kan nggak keenakan jadi diain aja semuanya gitu kan. Apalagi dengan ya semangat hijrah gitu. Misalnya kita khususnya awal-awal kita hijrah dulu gitu kan, rasanya pengen semua kebaikan tuh kayak dikerjakan gitu. Padahal ya kayak kata Kakak bilang tadi, jangan sampai kita mengerjakan kebaikan A, kebaikan yang lain terabaikan, apalagi justru itu misalkan prioritas kita gitu kan. Iya iya, kalau Kakak sependapat sih dengan itu. Maksudnya gini, karena ketika misalnya dibandingkan gitu kan pekerjaan, keluarga, ataupun apa, itu kan pasti porsinya tidak sama ya, gitu. Ya. Makanya bukan seimbang itu membagi adil, tidak gitu. Tapi bagaimana kita bisa membagi sesuai dengan porsinya, itu yang Kakak pahami gitu ya. Eee, Kayak misalnya kita dikasih amanah gitu, jangan sampai kita, "Oh ini baik nih," kita akhirnya kemaruk gitu ya, maksudnya ini kebaikan semua kita bawa gitu kan. Akhirnya semuanya yang ini enggak, yang ini tidak, tercapai, yang ini berantakan, yang ini ya memang kita ambil semuanya, tapi kan akhirnya tidak optimal gitu, jangan sampai seperti itu. Itu sih yang itu pendapat Kakak ya gitu. Ya, jazakillah khair Kak. Tapi itulah ya, Mmm, kadang kalau kita lihat keren gitu ya, Rasulullah gitu, terus juga mungkin sosok-sosok yang pernah kita jumpai, kadang dia megang pengajiannya berapa gitu. Contohnya misalnya kayak Teh Mira aja gitu kan. mhm. Nah, itu kan Pak Teddy itu kan udah profesor sekarang kan. Oh iya udah Masya Allah subhanallah ya. Jadi apa namanya ya, mungkin kalau salah satunya kan keyword-nya itu waktu itu berkah mungkin ya. Kalau Putih itu Itu pernah juga kayak ini kan, maksudnya eh, waktu hektik beberapa bulan ini kan salah satunya kayaknya relate juga ke ibadah kita. Ketika misalkan kita hubungan kita sama Allah tuh kurang, mhm. maka biasanya akan lebih itulah kayak hektik, tapi hektiknya kayak kok di situ-situ aja gitu. Yang perlu Iya untuk iya kita iya. jeda ya, kasih pause di hidup kita nih untuk kita mikir bener-bener apa yang salah gitu. Itu aja sih mungkin. Iya, karena kadang-kadang justru kebanyakan amanah yang menurut kita tadi kebaikan, jadinya kita kan capek ya. Kadang capek itu sendiri yang Ya. menyebabkan kita futur, justru malah hubungan kita dengan Allah nggak tertunaikan gitu kan. Itu ya nauzubillah itu. Iya sih. Ya Ya betul dan Kak. kadang sering juga kayak begitu. Capek Iya. siang hari pas untuk bangun malam jam tengah malam tuh Masya Allah dah. Ya, Iya. Padahal benar Kadang kata Kak. satu juz tilawah itu pun kadang kejar-kejaran juga gitu kan, kadang sampai seperti itu, padahal kan nggak seharusnya, itu punya waktu sendiri gitu. iya. Oke, jazakillah Kak. Itu Putri ada Iya, nanya Kak di chat. oh di chat ya, Open mic aja. Kak, tentu Open saja open make up put boleh Kak. Tata langsung bacain. langsung aja Putri,
Assalamualaikum. Saya bacain Langsung ya aja. Kak Min. Oke, kalau Oke, gitu. Kak Putri nih. Tapi aku Lanjut. juga pernah loh kayak yang kayak Kak Putih gitu. Jadi sibuk, tapi sibuknya tuh di situ-situ aja dan kayaknya duniawinya aja gitu yang fokusnya. Halo? Iya, halo, Iya, halo, Kak. iya, iya. Lanjut. Iya, terus kan ini aku kan kadang suka bingung ya, maksudnya kan kita kan pengen banget ya circle kita tuh orang-orang soleh. Tapi kadang kita mikir di mereka tuh benar-benar beneran orang soleh apa bukan gitu. Nah, ciri-ciri komunitas soleh tuh gimana misalnya orang-orang soleh gitu. Jadi kan kita kan bisa deket-deket ya, maksudnya kalau kita udah deket kan amalan-amalan yang mereka biasa kerjain kan juga kebawa sama kita gitu loh, Kak. Kalau kakak sih gini sih Putri gitu kan, kita tidak bisa mengejat seorang ya gitu. Orang ini nggak begini gitu, berarti dia bukan asal, nggak bisa. Mungkin dia punya gitu kan amalan yang tersembunyi gitu. Kalau misalnya kita baca cerita kisah Imam Ahmad atau Imam Abu Hanifah gitu kan, ketika dia berkunjung gitu kan ke suatu tempat, dia melihat kok kayaknya kenapa gitu ya, dia itu biasa aja ibadahnya gitu. Dia biasa aja ibadahnya gitu kan, tapi kok kayaknya semua orang itu apa ya? Maksudnya dia terlihat ini gitu, padahal dia biasa aja gitu. Ternyata dia punya amalan yang dirahasiakan gitu. Salah satunya dengan sering memberikan makanan untuk janda gitu kan, untuk janda dan fakir miskin di sekitarnya tanpa sepengetahuannya gitu. Dan itu tuh kita tidak bisa menjudge seseorang dengan ini soleh ini tidak gitu. Tapi cuma kalau misalnya yang kakak pahami gitu ya, setiap orang gitu yang masih berusaha mengingatkan kesalahan kita ataupun berusaha mengingatkan kita kepada Allah, itu pasti itu orang baik. Dan mungkin teman yang seperti itu yang harusnya harus selalu kita keep gitu ya, agar kita punya alarm ini untuk mengingatkan, untuk diingatkan seperti itu. Berarti yang sama-sama saling mengingatkan ya, Kak, kalau misalnya mau deket-deket, maksudnya biar kitanya juga terbawa ke jalan yang lurus gitu. Jadinya kita harus maksudnya kita temenan sama orang-orang yang selalu mengingatkan kita dengan kepatuhan kita kepada Allah kayak gitu ya, Kak, ya? Iya gitu, karena memang itu sih kalau misalnya kita baca, ada juga kan kalau misalnya hadis atau perkataan ulama yang mengatakan bahwasanya salah satu ciri-ciri teman terbaik itu adalah seseorang yang selalu mengingatkan kita kepada Allah, bahkan dengan melihatnya pun kita bisa mengingat Allah gitu. Jadi Dan mudah-mudahan kita salah satunya. Kayak ada wajah-wajah surgawinya gitu ya, Kak, ya? Yes. Iya. Iya gitu. Cuma kita nggak bisa ngejudge seorang gitu, oh ini soleh, ini nggak soleh, itu nggak bisa. Iya. Oke. Ya udah segitu aja. Makasih, Kak. Jazakillah. Ini ya, Iya. kalau kita bersama dia tuh kita banyak kebaikannya gitu dibanding melalainya. Iya. Mungkin itu salah satu indikator soleh nggak soleh, karena itu kan memang Allah yang menilai gitu ya, bukan kita. Tapi setidaknya ketika kita sama mereka tuh kayaknya lebih semangat sholat, lebih semangat ngaji, lebih semangat hafal gitu kan, lebih semangat nikah, semangat berbakti sama orang tua. Nah mungkin itulah gitu teman-teman yang baik gitu kan. Iya. Nah, karena kan kita bisa, kadang ada yang mengatakan bahwasanya ketika kita bisa melihat bagaimana orang tersebut, lihat komunitasnya kan begitu. Ada seperti itu gitu, meskipun kita tidak bisa menjudge orang ini. Kan ada perkataan yang mengatakan bahwasanya ketika kita bisa menilai orang ini sikapnya seperti apa, lihat komunitasnya, kan seperti itu ya. Meskipun kita tidak bisa menjudge, ini mah orangnya gini, enggak bisa gitu, tapi dari salah satu indikatornya melihat komunitasnya kita bisa tahu, ini pemikirannya seperti ini nih. Ini kayaknya rajin sholat subuh. Kenapa? Karena soalnya dia selalu gabung ini di prajurit bangun subuh gitu kan misalnya, kayak begitu. Ya bukan jadi patokan juga, Kak ya. Iya, bukan jadi patokan. Ini sebenarnya pengen sharing sesuatu sih, cuman gak enak recording. Aku pause aja. Kan nanti kan bisa di pause terus lanjut lagi. Oke, lanjut. Aku pause dulu ya.
1, 2, 3, Oke. 4. Belum. Ya, gimana teman-teman tentang hal-hal yang sudah kita diskusikan pada siang ini? Masih ada tambahan Ini atau sih pertanyaan? pengen, kan kadang kita udah tahu nih teorinya tuh, misalnya kita tuh pengen hijrah ke arah yang lebih baik. Teorinya udah tahu nih kan, udah dijelasin sama Kamila segala macam. Tapi dipraktekin kenapa susah ya? Maksudnya nanti udah agak konsisten, misalnya 6 bulan, 7 bulan gitu. Nanti lewat dari situ mundur lagi, jadi keimanan kita tuh fluktuatif, naik turun gitu. Itu gimana ya, biar tetap konsisten gitu loh, Kak? Tadi perjuangan melawan gejolak jiwa Putri. Oh, mungkin aku nggak kali ya. Enggak gitu, maksudnya gini, memang sih kan yang namanya iman itu kan naik turun gitu kan. Sama juga dalam ya kayak kadang kondisi tubuh kita yang capek gitu, tadinya mau nih, wah besok nih mau sholat malam gitu misalnya, besok mau sholat malam, karena capek tidak bangun gitu. Besoknya juga begitu, akhirnya kita kebiasaan yang tadinya bulan sholat malam karena satu kesibukan membuat kita capek, 2 hari, 3 hari, 4 hari sampai seminggu kita nggak sholat malam gitu kan. Ya memang seperti itu ya, mau tidak mau perlu kita bangunkan lagi gitu, bangunkan lagi rasa semangat itu. Jadi ya tadi apa ya lebih perlunya adanya kompetitor itu juga ataupun komunitas gitu yang saling mengingatkan itu perlu gitu. Agar ketika kita misalnya tadi ngerasa capek gitu kan, ngerasa banyak ibadahnya yang dulu sudah tidak konsisten, itu ada yang mengingatkan lagi gitu. Tapi aku pernah keingetan yang katanya, yang kajian yang sama Kak Aurora, yang tentang tentang tazkiyatun nafs ya. Ya, jadi beliau bilang kalau misalnya kita, kayaknya berat banget ngelakuin ibadah, kita ini aja sholat tobat gitu, tapi kok masih berat, sholat tobat, nanti sampai ringan gitu. Tapi memang iya sih aku nyoba, maksudnya bukan ini ya, ya maksudnya jadi ringan gitu karena mungkin dosa-dosa yang ininya gugur apa gimana nggak ngerti juga, Kak. Tapi Iya, apa iya bisa, maksudnya sholat tobat juga bisa mengkonsistenkan itu gitu, mengkonsistenkan ibadah apa gimana, Kak? iya, salat tobat, memperbanyak istighfar, memperbanyak zikir, terutama baca Quran gitu kan. Mau males sehalaman ya nggak apa-apa, hari ini baca aja sehalaman, besoknya masih malas ya tambahin lagi kan gitu. Mmm, tapi ini bagus nggak sih, Kak, sholat tobat sering-sering? Ya tidak apa-apa gitu. Jadi misalkan kita sholat 5 waktu gitu, ini sholat tobatnya bisa sampai misalnya bisa 10 kali, kan udah lebih dari lebih banyak sunahnya gitu, sunah tobatnya. Dalam semalam 10 kali gitu. Enggak, maksudnya dalam sehari 10 kali gitu kan, sementara kita sholat 5 waktu aja 5 gitu. Hmm, Kayak biasanya kadang orang tobat 2 rakaat ya, doanya aja yang panjang setiap harinya. oh gitu, jadi ada Hmm, oh gitu, jadi mending doanya yang panjang ya? iya dan ya kan sekalian sholat malam kan biasanya karena kadang malam itu justru kita lebih tenang gitu. Mmm, oke oke. Tapi mah banyak ya cara untuk mengkonsistenkan itu kan. Iya, Dipaksa, sebenarnya sih dipaksa. Karena aku pernah ini, baca apa gimana ya, jadi yang mahal itu hidayah, makanya sahabat-sahabat Rasulullah tuh yang ngejaga hidayah itu sampai ngeluarin hartanya semua gitu. Dan supaya hidayahnya tetap sama mereka, karena hidayah itu mahal gitu. iya memang hidayah itu mahal. Kita juga nggak tahu gitu kan akhir dari perjalanan kita gitu kan seperti apa. Mudah-mudahan tetap bersama Islam. Amin, Amin. ya Allah, amin, ya Allah. Ya gitu. Ada kan kayak kemarin, ternyata tadinya yang pakai hijab, tiba-tiba buka hijab. Adanya yang Muslim, tiba-tiba beda agama kan begitu. Cara kita tidak pernah tahu gitu akhir hidup kita seperti apa gitu. Iya, yang paling sulit itu ya kan ngejaga hidayah ini, karena itu benar-benar ya aku ngerasanya itu mahal banget gitu. Ya, Ya, kita gitu.
maksudnya aku aja pribadi masih naik turun gitu. Masya Allah banget itu para sahabat dan Rasulullah dan para sahabat. Bisa ya akhirnya Islam betul-betul tegak gitu. Iya, Kak. Masya Allah. Karena kita saja kayaknya saya sih mengalaminya beda ketika belum punya amanah apa-apa gitu. Dengan yang sudah banyak amanah, itu kualitas ibadahnya kayaknya beda gitu. Iya ya, padahal seharusnya gitu ya, ketika kita diberi banyak tambahan amanah, Semakin seharusnya mendekat kan, Kak? semakin meningkat, menguat gitu dengan Allah, karena kita dengan adanya amanah tambahan itu kan kita perlu tenaga gitu, perlu ruhiyah yang lebih kuat gitu kan. Cuma gitu kelirunya kakak sendiri gitu, kakak kadang ngerasa, oh ya Allah kok ini kadang uring-uringan, capek gitu kan, nggak dikerjain. Iya gitu, coba cek tilawahnya gitu. Oh iya, oh coba cek sholatnya gitu. Tadi di awal atau di akhir gitu kan, begitu jadinya. Jadi ada aja ketika ibadahnya itu ngerasa nggak kena gitu kan, pasti hari itu tuh ya gak beres. Gitu. Iya, semoga kita semakin Istiqomah. ibadah yang lebih baik gitu ya, Kak. Lebih solid. Amin, amin. Sebentar, Kak Putih ini karena hilang sinyal apa gimana? Kak Putih update di grup tuh. Apa katanya? Tadi aku Teman, right. oh ada telepon Mama. Otomatis off Zoom jadinya. Teman, mana ibu handphone. Oke. Oh gitu. Iya. Ya Oke, udah, gimana? Kak Putih? apa mau kita akhiri tapi masih 14-16? Ya, tidak apa-apa kita akhiri. Satu keyword terakhir, Kak Mil. Kak Mila untuk menjadi apa? Oh, quotes. Menjadi Kata biar tidak mutiara. hanya badan yang divaksin. Kata-kata mutiara, Kamila. Kata sebentar. Kata apa? Kata-kata mutiara. Kata-kata mutiara. Tadi ya gitu kan. Kadang kan dalam kehidupan kan tidak selamanya mudah ya. Ada susahnya gitu. Bahkan kadang lebih banyak susahnya gitu ya gitu. Tapi selama kita berusaha untuk menolong agama Allah gitu, maka Allah akan menolong kita. Gitu sih. Baik-baik ya. Itu. Amin, Jadi amin. pesannya kita harus selalu dalam jalan dalam rangka menolong agama Allah gitu ya, agar Amin. semua aktivitas apapun aktivitasnya, apapun profesinya. baik. Apapun profesi kita harus niatkan dari hati bagaimana posisi kita selalu berada dalam perjalanan dalam rangka menolong agama Allah gitu ya. Amin, insyaallah. Amin. Cukup sekian teman-teman pada diskusi kita pada siang hari ini. Semoga apa yang sudah kita diskusikan, ilmu-ilmu yang sudah kita dapatkan, Masya Allah, terutama 10 hikmah hijrahnya Rasul, itu dapat menjadi cambuk ke dalam diri kita, sehingga kita menjadi pribadi yang lebih baik, lebih mendekat kepada Allah, menjadi pribadi yang diridhai oleh Allah, sehingga segala perbuatan kita, segala usaha kita dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tutup acara diskusi Ihya Corner ke-10 pada siang ini dengan bersama-sama membaca Alhamdulillahirabbil alamin, dilanjutkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sampai jumpa di Ihya Corner ke-11 insyaallah pada bulan November mendatang. Sekian atas salah dan khilaf yang terjadi mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita langsung selesai ya. Langsung end chat ya. Oke. Assalamualaikum.